Apa etika mukasyafah itu? Ada etikanya. Nggak dikit-dikit pantang terpancing, ngomong badanmu nih ada jin, ada khodam, nah itu kan digambarkan lagi. Nah, ini biasanya begitu tuh suka nyerang ke sana kemari. Ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Apa itu kasyaf? Kasyaf secara definisi yang lebih gampang ialah kebolehan melihat atau mengetahui perkara gaib atau perkara alam gaib, yaitu perkara yang tidak nampak dengan mata kasar, atau sering kita sebut dalam definisi tasawufnya adalah terbuka tirai. Kasyaf ini di dalam tasawuf adalah tingkatan mukasyafah. Diawali dengan ma'rifat, musyahadah, mukasyafah, dan mahabbah. Jenis kasyaf dan tingkatannya ini bolehlah kita dalam hal ini kita rangkaikan ilmu ini kepada beberapa definisi dan jenis-jenis kasyaf. Perkataan kasyaf sering digunakan dalam obatan atau rawatan dalam Islam. Apakah ia benar-benar kasyaf? Definisi lain, kasyaf ini ialah bermaksud terbuka. Maksudnya terbuka tabir pemisah antara hamba dengan Tuhan. Kasyaf juga bermaksud Allah membukakan seseorang supaya mampu melihat perkara yang tidak dapat dilihat orang lain. Dari sudut sufi atau tasyawuf, pengertian kasyaf ini terbukanya tabir hijab yang selama ini menutup pandangan kepada alam lain. Dan kita pernah mendengar bahwa hijab yang menutup antara kita dengan Allah ada 70.000 hijab. Manakala hijab yang menutup antara Allah dengan kita adalah tiada. Allah akan membuka hijab-hijab ini satu persatu jika kita berusaha menghampirkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya kita cerita tentang jenis kasyaf. Pertama adalah kasyaf hak. Merupakan kasyaf pemberian dari Allah, di mana Allah telah membuka tabir baginya untuk melihat atau mengetahui perkara yang gaib. Kasyaf jenis ini adalah kasyaf tanpa adanya keterlibatan makhluk jin. Biasanya kasyaf jenis ini ada dua keadaan, di mana kasyaf tanpa diminta, yang tanpa kita minta-minta, yaitu Allah memberikan kebisahan, kebolehan kasyaf kepada seseorang yang tidak meminta untuk menjadi kasyaf. Allah yang berkuasa memberikan apa-apa kepada sesiapa saja yang dikehendakinya. Kemudian ada yang kedua, yaitu kasyaf yang diminta, yaitu Allah mengabulkan permintaan seseorang yang ingin kasyaf, lalu Allah menjadikan orang tersebut kasyaf. Kebiasaannya para mukasyafah atau orang-orang yang kasyaf di jalan ini telah melalui riyadhah-riyadhah rohaniyah yang telah dijajahkan oleh guru mereka melalui jalan thariqah atau tasawuf. Kebiasaannya juga mereka tidaklah bertujuan untuk mencari kehebatan dan kelebihan dunia, tetapi ingin ma'rifatullah atau mengenal Allah dan mencapai tahap keimanan yang paling unggul untuk memperkuat saja. Tahap-tahap keimanan yang dimaksudkan adalah pertama, ilmu yakin. Ini yang berdasarkan ilmu, keyakinan berdasarkan ilmu. Kedua, ainul yakin, keyakinan berdasarkan penglihatan. Yang ketiga, hakul yakin, keyakinan yang hak tiada bergoyah lagi. Kemudian yang keempat, kamalul yakin, keyakinan
yang sebenar-benarnya, yang hakiki. Ini udah puncaknya. Tetapi walau bagaimanapun, kasab yang diberikan oleh Allah adalah boleh jadi karena Allah menyukai kita, atau juga Allah ingin menguji kita dalam bentuk pemberian kasyaf. Namun kita hendaklah menganggap ia sebagai ujian, supaya tidak timbul sifat ria, ujub, sombong di dalam diri kita. Apa etika mukasyafah itu? Ada etikanya. Nggak dikit-dikit pantang terpancing, ngomong, badanmu ini ada jin, ada khodam, nah itu kan digambarkan lagi. Nah, ini biasanya begitu tuh suka nyerang ke sana kemari. Nggak bisa menjaga etika. Itu ciri-ciri yang kasab, melihat gaib dengan jin. Beda itu dengan khodam. Apa etikanya yang harus dijaga bagi orang mukasyafah? Merahasiakan bahwa diri seorang kasab kecuali kepada orang yang paling dipercayai saja. Dan jika terbongkar sekalipun bahwa dirinya kasab, hanya mendiamkan diri, tidak menjawab ya dan tidak menjawab tidak. Kemudian yang kedua, merahasiakan segala keburukan orang yang terlihat olehnya. Beda dengan penglihatan dengan orang yang bisa melihat jin khodam itu dengan bantuan jin. Dia akan ngomong, lo buruk lo, jin lo ini itu dalam dirimu anu gitu. Jadi etika orang yang mukasyafah itu dia hanya senyum dan mendoakan yang baik-baik. Pokoknya segala keburukan yang terlihat olehnya. Kemudian yang ketiga, etikanya adalah tidak menceritakan keburukan orang lain. Dengan kata lainnya, menjaga aib orang. Nah, kalau ada orang yang belajar tasawuf, belajar ma'rifat, tapi mulutnya masih menceritakan keburukan orang lain, berarti kasyafnya, tingkatan mukasyafahnya masih bersama jin. Hati-hati. Apalagi sampai mengancam-mengancam. Tapi ngancamnya nggak langsung, melalui orang juga. Itu namanya banci dan pengecut. Orang mukasyafah tidak demikian. Ada ngaku kasab tapi mulutnya masih membuka aib orang lain, menggibah orang lain, cerita tasawuf juga, marifat juga, palsu marifatnya. Itulah ciri dajjal yang memiringkan, melihat hanya memandang mata sebelah, tertutup mata kanannya. Ini wajib dijauhi yang begini ini. Suka ngompor, mengadu domba, akhirnya yang dulu akrab, misalnya sering naik di lab karena dikompor-kompori, ya kan? Akhirnya menjauh. Dan kita ini kompori nggak mau mikir, nggak mau saring, katanya dewasa juga. Ngapain kita pandang walaupun kata dikompori? Aku nggak memandang keburukan dia, yang kupandang hanya kebaikan. Hanya baiknya. Aku ingin mengambil ilmu, belajar. Masalah dia tuh kayak mana, nggak ada urusan. Begitu kalau mempertahankan persaudaraan itu. Dan justru sebenarnya ketika kita tahu keburukan, deketin, doain, rangkul. Jangan sampai dia tuh sampai terlalu jauh. Kalaupun itu memang benar dia tuh buruk, ada kesalahan, nasihatin. Kita kadang-kadang dibilang tua ataupun dituakan, malah kita pula yang menjadi kompornya. Umur saja kita yang tua kadang-kadang, pikiran kita masih anak-anak. Nauzubillah min zalik. Ngaku ngaji sama ngaji tasawuf, ngaku sampai ma'rifat. Inilah kehancuran ini yang menghancurkan ilmu tasawuf yang begini nih, oknum-oknum yang begini. Kemudian menjaga rahasia alam. Tidak sewenang-wenangnya menceritakan apa yang dilihatnya secara kasab dengan sembarangan, melainkan kepada orang yang paling dipercayai. Ah tuh, lihat itu, dengar itu. Apalagi sombong, wah tugasku menjaga ini alam supaya enggak bencana, menjaga laut supaya enggak tsunami. Tapi minta duit, minta dana.
Tapi untuk menjelek-jelekkan orang nomor satu, jangan sama dia tukang minta duit. Padahal dirinya sendiri yang suka minta duit orang. Dengan alasan bantu untuk supaya terjaga nih alam. Nah, itu ciri-ciri dajjal begitu. Tasawuf itu nggak mengajarkan hal yang buruk. Selanjutnya, ada namanya kasab batil. Merupakan kasab yang diakibatkan oleh kehadiran makhluk jin dalam tubuh seseorang itu. Tidak memandang orang itu ada gangguan, seperti asyik atau saka namanya kalau dalam Melayunya. Atau pernah mempelajari ilmu tertentu yang ada keterlibatan jin yang boleh menyebabkan dia kasyaf. Kemudian ada namanya kasab awal batil. Merupakan kasab yang pada awalnya saja kasab batil, tapi bertukar menjadi kasab tanpa jin. Ini karena jin yang menyebabkan seseorang itu kasab telah keluar, tapi orang tersebut masih lagi mempunyai kebolehan atau kelebihan kasyaf. Ini disebabkan mata dalamnya telah terbuka tanpa ditutup. Ibarat jin keluar kamar, tapi tidak ditutup lampunya. Itu seperti itu dia. Kemudian kategori kasab, ada mereka yang mengkategorikan jenis-jenis kasab seperti yang kita mau jelaskan ini. Pertama, kasab mata. Kasab mata ini melihat alam gaib. Kemudian kasab telinga, dia bisa mendengar alam gaib. Kasab hati atau mata basyiro, dia bisa mengetahui sesuatu yang tersembunyi. Kasab laduni, dia bisa mendapat ilmu secara terus dari Allah. Kemudian ada kategori lagi, yaitu kasab rasa. Bisa merasa alam gaib, apa-apa yang berlaku di alam tersebut. Dan ini biasanya kasab jenis ini saling berintegrasi dengan lain-lain jenis kasab yang juga ada pada orang tersebut. Jadi kalau yang sama-sama kasab itu, dia bisa tahu. Apa peringkatnya? Saya cerita sedikit, saya buka ini. Peringkat-peringkat orang yang mulai kasab itu, kebiasaannya orang yang mulai kasab akan melalui peringkat-peringkat. Pertama, tahu. Ya, tahu, bukan tempe. Jadi seseorang itu menjadi tahu akan keberadaan atau kejadian alam gaib. Kemudian naik lagi tingkat kedua, rasa. Dari peringkat tahu menjadi peringkat rasa, orang tersebut mulai mengerasai keberadaan dan kejadian alam gaib. Kemudian ketiga, dengar. Dia mulai mendengar bunyi-bunyi yang berasal dari alam gaib. Yang awalnya kedengarannya sayup-sayup, kemudian akan meningkat jelas dari waktu ke waktu. Kemudian nampak, melihat. Mulailah ternampak lintasan-lintasan image di pikirannya, berangsur-angsur akan mulai pandai menggunakan penglihatan dalam. Dan mulai nampak bayangan-bayangan dan bentuk, kemudian pergerakan, kemudian image bergerak yang kurang jelas, kemudian image bergerak yang jelas, akhirnya image bergerak yang jelas dan terang sejelas-jelasnya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah. Setiap orang yang mulai kasab berbeda. Ada yang melalui peringkat-peringkat yang telah disebutkan tadi dengan cepat, manakala ada yang lambat pula. Ada juga yang hanya mendapat jenis kasab saja, contohnya hanya kasab telinga. Walaupun apapun itu ada hikmahnya dan sebab musababnya yang Allah saja yang tahu. Nah, apa pencahayaan pandangan kasab? Kadang-kadang mereka yang menggunakan pandangan kasab melihat seolah-olah pandangan mereka difilter oleh suatu warna. Ini adalah pencahayaan pandangan kasab, atau juga dikenali sebagai backlight. Bahasa Inggris backlight, gitu ya. Sok keren dikit enggak apa-apa. Image yang dilihatnya terbagi kepada beberapa tahap warna. Pertama hitam atau gelap. Ini kalau masih nampak image yang gelap, perlu amalan lagi. Kemudian yang kedua biru. Ini namanya kalau dalam istilah keilmuan tahapnya tahap Siti Fatimah.
kemudian hijau. Inilah tahap Rasul. Ada satu tahap yang harus kita elakkan, kita hindarkan. Apa itu? Merah. Inilah tahap setan. Perlu kita betulkan niat amalan kita. Biasanya kasab yang mempunyai blight merah adalah kasab batil yang biasa digunakan oleh dukun-dukun, peramal-peramal, yang sok ngaku kasab, padahal itulah ya. Kasab yang begini ini perlu dihindari penggunaannya, karena ada kehadiran jin yang membantu penglihatan kasab tersebut. Baik, itu saja, wallahu a'lam bishawab. Mudah